Suara Grace FM, The Sound of Life. Berkat Tuhan adalah berkat yang kekal. Keluarga Gracia, selamat siang. Saya Leo bersama dengan Anda siang hari ini dalam program spesial talk show yang kami hadirkan. Dan semoga hari ini adalah hari yang menyenangkan untuk Anda, keluarga Gracia, bersama dengan Suara Gracia FM Cirebon. Saya Leo akan menemani Anda kurang lebih beberapa menit ke depan bersama dengan rekan-rekan dari BNN Kota Cirebon yang telah hadir di studio Suara Gracia. Kita akan membahas satu tema yang begitu menarik dan ini sedang viral juga, keluarga Gracia. Tetapi apakah yang viral itu berfaedah gitu ya untuk Anda? Keluarga Gracia, tentunya selama beberapa menit ini Anda wajib untuk mendengarkan talk show spesial persembahan kerjasama antara Radio Suara Gracia FM Cirebon dan juga BNN Kota Cirebon. Telah hadir di studio rekan-rekan kita yang spesial, menyempatkan diri untuk berbincang-bincang gitu ya, memberikan edukasi, wawasan yang sangat jelas keluarga Gracia untuk Anda semuanya. Dan saya menyapa aja langsung. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Wah, luar biasa. Ini udah lama nggak ketemu gitu ya. Iya, betul. Dengan kesibukan yang ada, tapi tahun 2026 kita punya progres sama-sama sepertinya. Iya. Ada satu istilahnya ada satu pesan yang kita akan sampaikan kepada pendengar gitu ya. Betul. Untuk tetap waspada dengan semua hal yang mungkin sedang berkembang juga. Oke, sebelum kita lanjutkan mungkin bisa memperkenalkan diri dulu. Iya. Silakan. Salam pendengar dari Suara Gracia, kami dari Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon. Hari ini kami hadir. Kami ucapkan terima kasih dulu untuk Suara Gracia yang sudah berkenan memfasilitasi upaya kami dalam memerangi narkotika, karena ini upaya bersama Suara Gracia. Semoga pendengar dari Suara Gracia ini sama-sama kita tolak bahaya penyalahgunaan narkoba. Jadi saya sendiri Yusdian, saya dari penyuluh narkoba dari Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon. Di sebelah saya ada, silakan Mbak Indah. Perkenalkan, saya Indah. Saya salah satu tim di pencegahan bersama dengan Pak Yusdian. Oke, dari tim pencegahan berarti ya. Baik ya, oke silakan. Ya, dan saya Hanifah dari bagian rehabilitasi BNN Kota Cirebon. Oke, ini kita ucapkan terima kasih juga ya Mas Yus ya, saya panggil sama-sama ya, Mas Leo. untuk kita sama-sama berbincang-bincang santai aja, mungkin ya, udah lama nggak ketemu, kayak agak grogi gitu ya. Oke, kita bahas tentang terlebih dahulu mungkin yang kita sudah sharekan juga ke pendengar gitu ya. Ada beberapa hal yang mungkin saat ini sedang happening sebenarnya di kalangan anak muda. Tapi yaitu viral iya, tapi apakah itu bermanfaat dan berfaedah gitu ya, artinya buat kedepannya juga itu apakah untuk anak-anak muda itu yang viral, yang ngetren gitu ya, apakah itu semua harusnya baik atau enggak gitu ya. Saya kan Mas Yus bicara tentang whipping ya. Whipping, jadi kami membawa tema hari ini Mas Yus tentang whipping dengan liquid PF. Jadi di kalangan anak sekolah, anak kuliahan, kemudian kita yang dewasa yang sudah bekerja. Jadi sekarang lagi marak whipping. Whipping ini memang bentuk lain dari jenis penyalahgunaan sebenarnya. Whipping ini sebenarnya adalah barang legal. Saya sedikit membahas tentang whipping terlebih dahulu, karena barang legal ini mendapat izin dari BPOM. Whipping ini digunakan pada industri pangan. Jadi untuk membuat sebuah whipped cream itu didorong oleh propelan. Nah, propelan ini isinya whipping ini atau gas, kalau istilahnya nitrous oxide. Nah, dalam industri pangan ini sering digunakan dan memang boleh. Dalam industri ini digunakan tabung kecil, tabung kecil dimasukkan ke dalam tabung lagi untuk diisi ulang. Dari dalamnya sudah ada whipped cream, didorong untuk menghasilkan buih krim untuk dikonsumsi. Kemudian pada perjalanan ini ternyata disalahgunakan oleh orang-orang yang mencari kepentingan bisnis. Nah, whipping ini sejatinya memang digunakan dalam industri medis juga. Jadi kalau Mas Leo nanti ada amit-amit lah ya, kita terkena medis secara operasi, itu dikasih nitrous oxide dan dicampur oksigen. Jadi ketika kita menghirupnya itu pelan-pelan tubuh akan mengalami relaksasi, kemudian di posisi tidak sadarkan diri untuk operasi. Nah, tentu ini adalah pengawasan ahli dan takarannya pun tentu sudah diukur oleh dokter anestesi yang mengerti kan, orang-orang ahli di bidang medis tentunya. Kemudian digunakan lagi dalam industri otomotif. Mungkin kalau sering melihat film Fast Furious ada NOS, nitrous oxide system. Nah,
itu nitrous oxide yang digunakan dalam whipping. Jadi whipping ini sebuah merek dagang yang uniknya dalam prakteknya di lapangan mereka mensponsori acara musik. Nah, bagi kami ini sebuah pertanyaan, kenapa yang notabene untuk industri pangan ini sampai rela merogoh kocek untuk mensponsori acara musik gitu, Mas. Agak kurang nyambung sebenarnya gitu ya. Betul kurang nyambung. Mungkin kalau misalnya sponsor acara agak yang lebih nyambung gitu ya. Iya, kalau acara kuliner atau acara kan karena dia kan punya branding di sana sebagai industri pangan. Betul. Gitu. Oke, jadi ini sebenarnya secara legal itu boleh-boleh aja kalau di industri pangan dan juga medis. Betul. Dengan pengawasan dan takaran yang pas gitu ya. Betul, Mas Leo. Ya, nah kenapa sebenarnya fenomena ini bisa jadi viral sih? Jadi perhatian kita semua sebenarnya ke depannya juga. Nah, jadi yang kami tangkap gini. Yang disebarkan oleh para dalam kata kutip pengedar ya, karena mereka berizin dalam artian dalam tanda kutip ketika disalahgunakan. Kenapa bisa masuk ke anak-anak? Bukan ke anak tapi orang kuliahan. Jadi mereka itu membranding ini tidak dilarang. Pertama, benda ini tidak dilarang, betul. Kemudian ini bukan narkotika, betul juga. Karena nitrous oxide kan notabene gas. Kalau seperti kita punten lagi di Gunung Ciremai atau di tempat yang bau itu di temuan perahu, kita mencium bau belerang kan. Betul. Lama-lama mungkin kita akan pusing kan, kurang lebih demikian. Jadi secara secara brandingnya mereka memberikan ini bukan narkotika, ini tidak dilarang BNN maupun polisi, tidak dalam undang-undang. Dan kemudian apa? Instan dalam memberikan kesenangan. Ketika gas itu dihirup, Mas Leo, itu dalam waktu 5 detik. Bayangin, efek instan 5 detik sampai 20 detik mereka akan merasa itu fresh, enjoy, karena lagi-lagi oksigen tidak masuk ke dalam otak. Artinya apa? Artinya otak sendiri kekurangan oksigen untuk menjaga kesadaran tubuhnya gitu, Mas Leo. Oke, jadi ini yang menjadi sebenarnya perhatian serius gitu ya. Karena setelah mereka ya artinya pengedar dan penjual gitu dan lain sebagainya gitu ya brainstorming generasi-generasi muda. Ini boleh loh gitu ya, legal gitu ya. Legal. Oke, ini menjadi perhatian serius oleh BNN juga gitu ya, Mas Yes ya. Lalu sebenarnya ya produk ini pada akhirnya apakah sekarang sudah dikategorikan ilegal atau kira-kira bagaimana peredarannya sih, sejauh apa sekarang? Ya, ini menarik. Sehingga ini BNN turun tangan gitu ya, artinya kita sosialisasi dan kasih tahu ini ada yang mengancam loh untuk generasi muda. Ini kemarin kami habis mengadakan diskusi, itu dihadir oleh Bareskrim, dari BRIN, BNN, kemudian tim peneliti dari BNN. BNN mencoba mengkategorikan ini sebagai psikotropika, zat yang mengandung yang bisa membuat narkotika. Nah, psikotropika. Dalam modus operasinya, jadi 2025 ini maraknya nih, trennya itu 2025. Baru-baru ini berarti ya? 2025 itu tren naik tuh. Apakah muncul karena ada kasus yang kemarin-kemarin itu? Demikian. Sejak itu. Iya, betul, ada seorang selebgram yang diceritakan bahwasannya tiba-tiba meninggal dengan ada riwayat penyakit kronis, namun ada tabung gas di apartemennya, yang kronologis yang saya baca juga demikian. Jadi metodenya dia melabeli ini adalah pangsa pasar anak muda Gen Z lah. Gen Z kan tahun 99 sampai hari ini 98 sekarang lah, mereka itu orang-orang yang produktif, kemudian mereka masih menikmati dunia fun gitu ya. Nah, dilabeli demikian. Modusnya ditaruh dalam media sosial 24 jam. Mereka ada call centernya waktu itu ya. Sekarang website jangan dicari untuk yang pendengar, jangan nyari masih ada nggak ya? Karena sudah diblokir oleh Komdigi. Udah diblokir lagi karena boomnya menyebabkan kehilangan nyawa. Dan tentunya itu yang terungkap ya, barangkali di belakang-belakangnya kita nggak tahu nih udah ada yang meninggal karena zat ini. Nah, kemudian hari ini kami informasi dari kepolisian dan BNN itu mereka menggunakan modus mengisi formulir. Jadi kalau saya butuh, ini juga jangan dicatat juga ya, ini maksudnya modus operandi ya. Kita kasih tahu karena supaya mengedukasi. Betul. Caranya tuh seperti itu gitu ya. Betul. Jadi caranya demikian. Jadi mereka menggunakan modus sebagai intinya memberikan formulir. Saya beli nih ke Mas Leo nih sebagai pedagang. Dikasih formulir tuh, namamu siapa, badan usahanya apa, dengan sebagainya, alamatnya di mana segala macam. Padahal saya kan melihat perorangan. Ini untuk kami meyakini untuk mengelabui syarat yang digunakan BPOM, karena BPOM kan hanya memberikan penjualan cara eceran kecil. Nah, yang sekarang sampai 900 gram tabungnya sebesar, mungkin besar kurang lebih 950 gram. Nah,
pada prakteknya ini menjadi cara mereka untuk mencoba mencari celah penjualan whipped cream ini. Bahkan di acara-acara tertentu mereka ngasih promo 5 tabung gratis 1. Ya ampun. Nah, ini kan udah tanda-tanda tuh 5 tabung gratis 1. Kalau tabungnya dikembalikan cashback 100.000. Nah, itu modus yang disampaikan oleh para setelah mencek media sosial yang dimiliki oleh Whipping ini. Nah, kedepannya mungkin yang kami khawatirkan dijual eceran, Mas Leo. Nah, ini untuk para pendengar Suara Gracia. Mereka ini jual dipakai balon, Mas. Pakai balon, dalam arti gini, gas ini ditekan kemudian dimasukkan ke dalam balon karet, mungkin Bapak Ibu pernah dengar. Balon yang biasa ulang tahun anak-anak Nah, gitu ya. betul. Nah, ini dimasukkan. Nah, dan ini terbang ya, maksudnya bukan yang kayak kalau kita tiup kan akan jatuh ya. Iya, Nah, ini benar-benar terbang karena dia lebih ringan dari oksigen. Nah, kemudian dijualnya ketengan tuh. Kalau 1 tabung itu harganya sekitar 1,2 juta. Nah, dijual ketengan bisa 150 sampai 200.000. Iya. Nah, itu kan dijualnya ya mangga silahkan dipakai gitu kan. Iya. Dijual. Nah, Dan sepertinya harga segitu, mohon maaf ya gitu ya, agak terjangkau juga dengan betul. Gen-Z yang mungkin Betul. kuliah menyisihkan uang dan segala macam. Sekali lagi karena untuk fun itu ya. Iya, untuk fun itu mencari yang tadi cuma 5 detik langsung dia ngereset lah si Iya. otaknya. Nah, kami juga sampaikan kepada orang tua yang mendengarkan acara ini, tolong periksa. Waktu dulu saya membilang coba ada aluminium foil nggak, ada bekas papir nggak di kamar, tapi sekarang mungkin ada bekas balon nggak di kamarnya. Nah, kalau dia punya balon di kamar dan tidak ada acara ulang tahun atau dia ada acara seremonial tertentu, nah kita wajib waspada, anak kita jangan-jangan beli ketengan nih, beli eceran nih untuk whipping tadi gitu. Iya. Gitu Mas. Oke, jadi sekarang itu dalam bentuk balon gitu ya. Betul, balon diketeng. Oke. Ini menarik karena satu pertanyaannya, Mas Yusen dan teman-teman dari BNN gitu ya. Banyak orang yang bilang Cirebon tuh kota kecil loh. Iya. Masa ada yang seperti ini? Ini penasaran. Iya. Karena banyak pendengar pasti berpikir bahwa masa sih Cirebon ada gitu. Iya. Boleh kasih sedikit nggak sih kira-kira bagaimana perkembangan pengedaran hal seperti ini di kota Cirebon? Terima kasih Mas Leo. Jadi untuk pengedaran narkotika di Kota Cirebon masih nomor 1 adalah sabu, teman narkotika Mas Leo. Jadi sabu ini masih peringkat pertama, diikuti ekstasi, kemudian ganja itu hasil ungkap kasus BNN maupun kepolisian. Nah, namun di tingkat bawah ini mulai marak, ini masuk peringkat 4 secara nasional. Ini tembakau gorila, tembakau sintetis. Jadi tembakau sintetis ini sudah marak beberapa tahun yang lalu, pengganti ganja, karena ganja sulit ditemukan. Ini para pengedar makin pinter nih nyari tembakau yang jual kiloan, kemudian dikasih cairan kimia disemprotkan ke dalam tembakau kemudian untuk dikonsumsi. Nah, untuk whipping sendiri, alhamdulillah hari ini kalau kami belum menemukan, tapi karena modus operandinya jualnya secara online, bisa dipaketin, ya kan, bentuknya tabungnya kecil, kita belum pernah tahu di Cirebon. Namun saya meyakini secara pribadi bisa jadi sudah beredar di Kota Cirebon, karena Kota Cirebon kita coba jalan sedikit aja udah ada kantor JNE, JNT yang memang notabene besar di kota ini. Sekaligus logistik pun waktu itu belum ada pelarangan kan? Iya. Belum ada pelarangan. Bisa jadi sudah ada di Kota Cirebon. Oke, jadi memang karena online juga ternyata ada gitu ya. Betul, dijualnya secara online. Karena gas ini kecil, yang pertama ada yang ukuran kecil sampai ukuran besar dari 500 gram. Oke, dan apalagi kalau promo-promo gitu ya. Nah, betul, apalagi diseringin dengan gratis ongkir. Gitu. Menarik kan? Menarik ya, benar ya. Oke, baik, terima kasih Mas Yus informasinya tentang whipping gitu ya. Betul. Kita nanti akan bahas lagi sedikit, kita ke Mbak Indah. Kita bicara tentang liquid ya, atau vape ya. Ini sempat heboh kayaknya beberapa minggu ini setelah di media sosial itu maaf ya kalau salah, mungkin sempat mengeluarkan sebuah berita juga gitu, katanya BNN itu merekomendasikan benar ya, bahwa vape itu termasuk salah satu hal yang dilarang gitu ya. Betul. Atau gimana mungkin informasi pastinya, Mbak Indah silakan. Baik, sebelumnya vape ini kan legal ya, bisa digunakan oleh semua orang. Dan vape ini cara kerjanya kan berbeda dengan rokok konvensional ya, di mana dia cara kerjanya dengan memanaskan liquid yang mengeluarkan aerosol atau uap yang kemudian dihirup oleh penggunanya. Nah, awalnya vape ini
bisa digunakan sebagai pengganti rokok karena dinilai aman karena tidak membakar nikotin. Namun pada kenyataannya justru menimbulkan masalah kesehatan lain yang justru juga lebih parah. Kemudian oleh para pengedar ini dan para bandar dicampurkanlah liquid di dalam liquid ini zat-zat yang bisa disalahgunakan. Contohnya ada ketamin, kemudian etomidate dan fentanyl. Ini sebenarnya zat-zat yang biasa digunakan untuk sebagai obat anestesi atau obat bius yang digunakan oleh dokter, kemudian dimasukkan ke dalam cairan liquid vape yang mana menimbulkan efek ketergantungan bagi penggunanya. Mungkin itu. Oke, jadi cairan ya sebenarnya, mungkin ada orang tua juga yang apa sih gitu ya, bentuknya Iya, cairan gitu bentuknya ya. Lalu cairan. melalui alat tersebut yang biasa diisap para pengguna liquid, itu ya, kayak sebutannya rokok elektronik, elektrik gitu ya. Iya, rokok Vape elektrik gitu ya. vape. Oke, nah kandungannya sama nggak sih seperti kayak rokok gitu, atau karena atau hanya tadi aja yang disebutkan gitu? Kalau untuk liquidnya sendiri, kalau di vape itu biasanya dia ada propylene glycol, kemudian ada FG atau glycerin nabati. Itu dia biasanya ada di dalam liquidnya, itu yang normalnya ya. Kemudian ada nikotinnya opsional, itu bisa juga ada perasa yang biasanya kan kalau vape itu ada rasa buah, ada rasa-rasa tertentu ya. Jadi buat rasanya wanginya wangi, gitu ya. iya, Wanginya menarik beda gitu ya. menarikan untuk anak-anak muda. Nggak kayak asap rokok, baunya nggak enak gitu ya pasti. Iya, dan asapnya jauh lebih tebal dibandingkan rokok Betul. konvensional ya. Iya. Nah, yang disalahgunakan adalah memasukkan zat-zat tertentu ke dalam liquid ini, ke dalam si perisanya, gitu. Nah, akibatnya ini sebenarnya obat bius kan harusnya digunakan oleh tim kesehatan ya, dokter dalam situasi tertentu, misalnya dalam pengobatan atau misalnya dalam operasi gitu. Nah, ini digunakannya dalam keadaan sadar, nah bisa menghentikan jantung secara mendadak seperti itu sih. Oh, oke. Saya penasarannya begini, bisa tentang liquid atau vape. Ini kan udah berkembang sebenarnya udah agak lama gitu ya. Tapi kemarin baru sempat lihat gitu. Kenapa sih baru direkomendasikan? Apakah sudah kelihatan bahwa ya kesannya mohon maaf gitu ya, kayak terlambat gitu. Sedangkan toko-toko gerai-gerai sudah cukup banyak gitu ya. Generasi muda udah sangat terjangkau gitu ya. Seberbahaya apa sih sebenarnya dampak untuk para pengguna vape ini atau liquid ini? Ya, awalnya kenapa baru sekarang direkomendasikan untuk pengawasan ya. Sebenarnya dari liquid ini, pengawasan rokok elektrik ini sudah ada dari tahun 2024 untuk undang-undang pengawasannya. Kemudian berkembang, awalnya zat yang disalahgunakan ini masih ganja cair, kemudian sabu cair, seperti itu. Nah, karena ganja dan sabu ini sudah masuk ke undang-undang narkotika, pengedar dan bandar ini mencari celah lain untuk mencari zat lain yang bisa menimbulkan efek yang serupa. Kemudian mencarilah ketamin, kemudian etomidate dan fentanyl ini obat-obat yang legal digunakan. Jadi itu sebagai alternatif mereka untuk mencari zat lain yang belum masuk ke dalam undang-undang narkotika. Namun pada saat ini etomidate dan ketamin sendiri sudah masuk ke dalam undang-undang narkotika berdasarkan perkembangan yang ada saat ini. Nah, beberapa juga BNN Republik Indonesia sudah menangkap beberapa kasus akibat dari penggunaan ketamin dan etomidate ini, dan efeknya bisa membuat si penggunanya henti jantung secara mendadak. Gitu. Nah, apakah di semua cairan liquid itu ada bahan tersebut gitu? Belum tentu. Belum tentu gitu ya. Makanya mungkin yang beredar-beredar ada yang masih aman-aman aja gitu ya. Betul. Tapi secara kasat mata mungkin kita juga sulit membedakan karena cairannya serupa dengan cairan yang tidak mengandung narkotika. Karena disisipkan si zat ketamin dan etomidate ini ke dalam liquidnya. Jadi secara sekilas serupa mungkin, tapi yang bisa jadi perhatian para pendengar ini ketika membeli liquid tapi tidak ada
BPOM-nya atau apa sih namanya, izin edarnya, bea cukainya, kemudian tidak jelas. Kalau ada itu semua mahal, Mbak. Iya. Bener ya pasti sih. Biasanya Lebih mahal harganya pasti ya? lebih murah atau sangat mahal seperti itu. Jadi kalau secara kasat mata memang susah membedakan. Nggak bisa sulit bedain ya membedakan. berarti ya. Misalnya kita pergi ke gerai penjual vape gitu ya, minta beli liquid ya gitu ya. Nggak bisa bedain sama sekali gitu ya. Mungkin bisa dibedakannya dengan ada efek-efek tertentu yang diselipkan Setelah oleh menggunakan si gitu ya. Oleh si penjualnya, misalnya memberikan efek yang lebih nendang, atau misalnya ada kata-kata tertentu yang disisipkan Clue-cluenya. untuk Clue-cluenya gitu ya. Barangkali penjualnya ada clue-cluenya gitu. Oh enggak, yang ini yang agak lebih gimana gitu Iya. ya. Jadi patut diwaspadai. Jadi dia punya slogan tertentu untuk si jenis liquidnya ini. Tapi untuk secara kasat mata kita membedakan itu ada campurannya atau tidak, itu memang sulit untuk dibedakan Sulit sekali gitu ya. Lalu secara hukumnya gimana sih sebenarnya Mas Yus, Mbak Indah? Kalau secara Nanti ini kan udah beredar Iya. banyak nih Iya. gitu ya. Apakah mungkin pengawasan yang lebih ketat ketika mungkin ada barang-barang yang masuk gitu, atau gimana nih? untuk ketamin sendiri ini sudah masuk Undang-Undang Narkotika golongan 1. Kemudian kalau etomidat ini sudah masuk ke Undang-Undang Narkotika golongan 2. Termasuk fentanyl itu juga sudah masuk ke Undang-Undang Narkotika golongan 1. Oke. Jadi mungkin menambahkan, jadi untuk Iya. pengawasan memang kemarin di diskusi kemarin itu industri PEF itu sampai menyumbang 2,8 triliun. Ya itu yang mungkin Kita nggak bisa pungkirin ya. nah kayaknya. itu menjadi, tapi sebelumnya ya dibantah juga oleh Kemenkes, perwakilan Menkes, bahwasannya ini 2,8 triliun tuh emang cukup buat kegantiin orang yang sakit. Iya. Nah, pikirkan dampaknya yang lain. Untuk membuat sebuah obat itu perlu risetnya tuh 2,8 triliun kayaknya Iya. kurang deh gitu. Iya. Orang Menkes, dan nilai 2,8 triliun terasa kecil dibandingkan efek yang dibawa oleh liquid PEF ini gitu, Mas Rio. Betul. Ya, jadi memang kalau dilihat sih menarik gitu ya, pemasukan untuk negara gitu Iya, ya. maksudnya. Tapi sisi lain dari kesehatan juga biayanya cukup besar gitu Betul. ya. Dan korbannya itu kan pasti ya Jadi ujungnya memang PAVE sendiri berbahaya, apalagi ditambah etomidat gitu kan logikanya. PAVE sendiri yang berdiri sendiri, kata Bu Indah tadi kan sudah Iya. berbahaya. Gimana nanti ketika dicampurkan sama etomidat maupun fentanyl gitu, pasti lebih mematikan lagi. Oke. Pertanyaan yang sama nih Mbak Indah, tentang whipping juga. Di Cirebon apakah masih ya aman-aman aja gitu, atau apakah sudah ada artinya hal-hal yang memang selain online gitu ya? Ada kasus-kasus mungkin hal seperti itu? Untuk di Cirebon sendiri pengungkapan kasusnya kita pernah ada vape, liquid vape, tapi untuk zat yang menggunakan THC cair atau ganja cair. Tapi untuk pengguna etomidat atau ketamin sendiri ada ya? belum ditemukan. Cuma untuk pengawasannya tim pemberantasan kita juga sudah melakukan pengawasan untuk penjualan vape sendiri di lingkungan wilayah di Kota Cirebon. Seperti itu. Jadi memang tetap terus diawasin secara ketat juga gitu ya. Baik, terima kasih Mbak Indah. Kita ke Ibu Hanifah. Ini bicara tentang whipping, kemudian juga vape, liquid, dan lain-lainnya gitu ya. Ini kan kebetulan dari bidangnya juga gitu ya. Semua orang pasti berkata kalau udah begini, aduh nggak bisa sembuh nih gitu ya, atau kayaknya malu nih, sebuah aib juga gitu ya. Kadang-kadang kalau ada hal-hal yang seperti ini, warga justru bukannya merangkul, kadang-kadang banyak juga kasus-kasus yang pada akhirnya tidak dianggap gitu ya. Iya, stigma, kena stigma. Iya, stigma negatif di kalangan masyarakat dan bahkan di keluarga sendiri. Gimana sih sebenarnya dari hal seperti ini memperjuangkan mereka juga gitu supaya tetap kembali lagi ke hal yang baik gitu? Pada prinsipnya pendengar suara Gracia, mencegah itu lebih baik, jauh lebih baik daripada mengobati. Karena apa yang akan dijelaskan di rehabilitasi ini meskipun memang sudah ada jalannya, tapi perjalanan ini tidak mudah, sangat berat, sulit dan panjang gitu. Kalau bisa dibilang kasarnya akan seumur hidup untuk rehabilitasi narkoba ini. Karena sekali mencoba masuk zat intoksikasi masuk ke dalam tubuh manusia, itu tergantung dari terapi yang dilakukan dan keinginan tekad yang kuat gitu. Iya.
Dan kalaupun kadang ada manusia atau orang klien yang tekadnya sudah kuat, sudah bulat, tapi karena efek yang sudah dirasakan oleh tubuh, jadi tubuhnya bereaksi sendiri, tidak bisa langsung stop gitu. Makanya butuh perjalanan panjang. Perjalanan panjang Iya. selama dia hidup juga gitu. Betul. Ya. Rehabilitasi memang proses pemulihan gitu bagi klien pasien yang sudah kadung ya, sudah terlanjur Iya, gitu, udah terpapar oleh zat-zat yang tadi dimaksud gitu, narkoba. Dan di BNN Kota Cirebon sendiri sudah ada nih klinik Pratama BNN Kota Cirebon sebagai salah satu akses layanan bagi warga Cirebon dan sekitarnya yang membutuhkan pertolongan rehabilitasi narkoba. Oke, tapi Bu Hanifah, kalau misalnya ada orang lain gitu ya, atau keluarga atau ada orang yang terkena gitu ya kecanduan narkoba begini ya, mereka takut lapor loh. Iya. Buru-buru direhab gitu. Nah kira-kira gimana sih strateginya? Jangan-jangan ketika ini ada tetangga saya nih kayaknya mintanya sih direhab sebenarnya kan, tapi nanti jangan-jangan malah jadi ditangkap gitu. Iya. Stigma itu masih ada sebenarnya mungkin di kalangan masyarakat. Masih banyak. Gimana nih? Kendala rehabilitasi memang yang pertama stigma, ketakutan dari masyarakat. Si pasiennya takut bicara sama keluarga juga takut untuk mengungkap ke pihak yang lainnya, apalagi instansi BNN gitu kan. Makanya serem kami banget gitu ya. betul. Strategi kami adalah yang menyebarluaskan pesan itu gitu lewat sosialisasi seperti ini di Suara Gracia di radio. Mas Yusdian dan kawan-kawan, Mbak Indah juga kan sosialisasi di seluruh lini masyarakat gitu, mulai dari pelajar, masyarakat di warga, kelurahan, RT, RW untuk menyebarkan pesan kalau memang ada keluarga kerabat yang sudah terlanjur gitu, kita ada solusi untuk rehabilitasi, ada jalannya gitu. Oke, baik. Jadi nanti kalau misalnya ketika ada pasien yang masuk kemudian juga diserahkan misalnya sama keluarganya gitu ya, apakah selama rehab bisa dijumpai atau bagaimana kira-kira progres perjalanannya? Iya, sistemnya jadi mekanismenya pertama datang lapor, baik itu lewat call center, BNN juga udah boleh gitu. Kadang kan banyak yang malu, takut pertama datang masih ragu nih. Sekarang udah ada call center BNN Kota Cirebon, bisa diakses. Jadi kan tanpa kita bertatap muka dulu. Tanya-tanya dulu boleh di situ. Kapan sih, berapa lama, kira-kira bisa enggak gitu, bisa tanya-tanya lewat call center. Kalau sudah yakin silahkan datang ke kantor BNN Kota Cirebon. Di situ akan dilakukan serangkaian asesmen, dimulai dari screeningnya sampai nanti rekomendasi untuk terapinya gitu. Oke, jadi bisa lewat call center, jadi nggak langsung ya, tiba-tiba kalau yang masih ragu atau takut, ya. malu gitu. Oke, nah bicara biaya nih Bu, apakah ada biaya mungkin? Enggak dong, Enggak ya? enggak, gratis 0 rupiah gitu. Kecuali nanti kalau udah selesai sembuh mau ucapan syukur nggak apa-apa ya. Ya bersyukur, nggak apa-apa, bersyukur sih. Iya kan? Ya. Oke, baik. Nah, satu pertanyaan dari saya gitu ya, mungkin kalau bicara tentang pengedaran narkoba, penggunanya juga gitu ya, kadang-kadang kan banyak orang misalnya di perusahaan tiba-tiba ternyata orang tersebut melakukan penyalahgunaan narkoba gitu ya, hal gitu ya, tiba-tiba ada korban jiwa dan lain sebagainya. Betul. Tanpa diketahui orang-orang terdekat gitu ya. Misalnya kalau misal perusahaan ataupun komunitas gitu ya, kalau mau kayak tes urin gitu, apakah bisa atau bagaimana sih misalnya minta ke BNN kira-kira? Bisa, itu mungkin deteksi dini ya, jadi mencegah sebelum memang terjadi, atau memang ada indikasi karyawan atau pegawainya gitu bisa melakukan deteksi dini di BNN Kota Cirebon juga bisa. Jadi mengajukan permohonan untuk tes urin gitu. Oke, bisa juga dari ya perusahaan ya. atau instansi. Oke, nanti tinggal infokan ke BNN aja gitu ya untuk mengkomunikasikan kegiatan tersebut ya. Betul. Oke, baik, terima kasih Mas Yus. Gimana, Mungkin ada hal lain yang mau disampaikan sebelum nanti kita akhiri program talkshow ini? Iya, lagi-lagi tentang whipping dan liquid PF, saya menyoroti whipping ini metode baru, Mas Leo. Jadi ke depan mungkin namanya whip blue atau whipping yang lain, mereknya bentuknya macam-macam. Jadi kemarin kita sempat ngobrol gitu ya, perkembangannya cepat dan banyak turunan-turunan produk yang berkembang gitu. Betul, Mas. Aslinya tetap ada yang dari dulu gitu ya. Gemes ya Mas dengarnya kan ya. Jadi 2025 sampai 2026 ini dibombardir. Jadi menjelang tahun baru kemarin kan 2026 awal, kemudian Natal tahun baru kan libur panjang tuh. Jadi lagi-lagi bandar pengedar akan bertransformasi karena narkotika itu ilmu sampai akhir zaman. Kalau sedikit mengulik
perkembangan narkotika dulu yang Perang Dunia Pertama itu kan heroin masih dipakai untuk orang berperang. Iya, betul. Terus di kalangan milenial sabu mungkin. Bergerak lagi nih kalangan Gen Z nih. Kalangan Gen Z mencari yang mudah. Ada liquid vape, dipanaskan aja, dihisap itu seperti bong berjalan. Lagi-lagi bong berjalan tanda kutip ya. Dulu anak-anak milenial yang lahir tahun 90-an itu kan mereka dibombardir oleh sabu. Kemudian tahun 2000 oleh whipping dengan apa tadi namanya liquid vape. Nah, mungkin ke depan ada lagi. Maka dari itu orang tua lagi-lagi ya, dan rekan-rekan anak-anak Gen Z, anak milenial yang sudah tahu bahwa narkoba, ketika kamu ditawari produk tertentu, cek dulu kalau dia menawarkan sensasi, kemudian refleksi mabuk atau ngefly, dalam tanda kutip itu bahasa ngefly sampai hari ini masih berlaku tuh. Kata ngefly itu masih, tolong dihindarilah gitu. Seperti kata Bu Nifa sampaikan, ini proses rehabilitasi kalau kamu kebetulan sadar ya. Kalau kamu kebetulan langsung henti jantung, mau karena henti napas, sempat bertobat gitu ya. Iya. Ketika henti jantung terjadi atau henti napas terjadi, mau kemana, rehab aja nggak bisa. Dan kalaupun nanti rehab, tadi dia bilang, Bu Nifa bilang prosesnya panjang, kemudian nggak gampang gitu. Karena ikatannya itu sampai kita hembusan nafas. Betul. Rasa ingin memakai lagi tetap ada ketika pulih. Whipping itu karenanya hipoksia, Mas. Hipoksia itu apa? Tubuh kita kehilangan oksigen. Kemudian apa terjadi? Yaitu tubuh kehilangan oksigen, kemudian saraf-saraf pada putus. Yaitu namanya, kalau kita nyebutnya sakaratul maut ya. Badannya kebiruan, meninggal. Nah, tentu itu akhir hidup yang tidak kita inginkan. Tapi itu sorry Mas, itu nggak seperti sabu-sabu dan lainnya kan, yang dosisnya semakin naik atau semakin bertambah, pada akhirnya dia nggak kuat gitu, karena nggak bisa memenuhi, dia bisa beli barang itu atau efeknya bisa dalam waktu seketika itu juga. Iya, jadi disebutnya toleran tuh, toleran, jadi menambah dosis. Nah, istilahnya itu toleran. Tubuh itu manusia kan diciptakan luar biasa ya. Kalau sabu nambah dosis tuh. Nah, kalau misalnya segala jenis yang menyebabkan ketergantungan seperti whipping gas, nitrous oxide, sama narkotika itu daya nambah modelnya adalah nambah dosis. Berarti nambah durasi penggunaan kalau untuk gas. Yang terjadi apa? Terus akan mencari efek yang diinginkan. Ketika efek itu sampai di titik tubuh kita udah pol tuh, ya udah di reset tuh. Kalau reset nyala lagi tuh. Kalau resetnya nggak nyala lagi gimana tuh? Nah, kita ucapkan selamat tinggal kan. Ya kalau paling orang tua orang lain bilang, aduh kasihan ya. Coba orang yang kamu tinggalin gitu kan. Kamu mikir ke sana. Orang yang membesarkan kita, ya orang tua kita gitu. Kemudian orang lain cuma ngirim turut berduka cita, selesai tuh. Posting tuh di Instagram tuh. Datang ke acara berkabung gitu kan. Nah, bagi mereka itu kita ini hanya sebuah cerita, bagi orang tua kita tuh sebuah melodi gitu kan. Jadi akan terus berlanjut sampai, apalagi dari kecil kan sudah banyak doa dari orang tua juga ya. Betul. Masih ada ibu ya yang maksudnya kita diberi nama aja tuh itu sebuah doa. Betul, gitu ya. Masa ketika perjalanan anak-anak muda ini pada akhirnya hancur karena hal yang diinginkan 5 detik dan lain sebagainya gitu. Betul, ya. Oke, ini bicara terakhir nih. Kalau misalnya ada yang mau melaporkan tetangga ataupun temennya gitu ya, pengennya kan niatnya pasti mereka berubah dong, mereka berhenti gitu ya. Kira-kira dijamin gak sih kerahasiaan yang melaporkan ke BNN gitu? Ini ahlinya Mbak Indah nih, Mbak yang Indah sejauh gimana? Ya, untuk pendengar suara Gracia ya, mungkin membutuhkan informasi gimana sih kalau melapor, apakah nanti namanya akan disebarluaskan atau identitasnya akan dibuka. Tenang, karena dijamin kerahasiaannya berdasarkan undang-undang. Kalau misalnya melaporkan diri untuk rehabilitasi ataupun melaporkan ada penyalahgunaan peredaran narkotika di sekitarnya, itu bisa langsung menghubungi call center BNN dan dijamin kerahasiaannya dan dilindungi. Oke, jadi tenang aja gitu ya Mbak Indah ya, untuk yang mau melaporkan aman gitu ya. Oke, Bu Hanifah mungkin terakhir memberikan closing statement gitu ya, caranya mungkin mau memberikan pesan juga untuk kepada orang tua gitu ya, kepada anak-anaknya ataupun generasi muda, mungkin bisa kasih sedikit closing statement untuk mereka. Kalau closing statement nanti bisa semuanya ya, semuanya bisa boleh, gitu. Ya. Kalau dari saya, mungkin pendidikan di rumah terlebih dahulu, kita jaga lingkungan kita hidup sehat gitu, supaya hal-hal kecil kita bisa tahu dan deteksi lebih awal, supaya tidak ketahuannya udah terlalu parah gitu. Jadi bisa lebih awal diketahui.
Oke, Mas Yus mungkin Iya. terakhir. Oke, di call center BNN Mas Leo di 081 220 555 002, 081 220 555 002. Silakan menghubungi kami di sana. Kemudian tetap sehat, pilih yang terbaik untuk tubuhmu karena yang menentukan dirimu adalah pilihanmu sendiri. Luar biasa. Mbak Indah terakhir. Mungkin kalau dari saya, vape atau liquid ini bukan sekedar tren atau gaya hidup yang harus diikuti. Liquidnya saja sudah berbahaya, apalagi ditambah zat-zat yang bisa membahayakan tubuh. Mungkin itu aja. Baik, terima kasih untuk Mas Yus, Mbak Indah, Ibu Hanifah juga yang sudah bergabung dan menyediakan waktu untuk pendengar suara Gracia. Kita belum menyebutkan kantornya BNN di mana loh. Tadinya deket sini soalnya udah jauh sekarang. Jarak main ya. Kantor kami di Jalan Laut Arafuru nomor 2, Pekiringan Kesambi. Oke, Gitu. Jadi di kalau Komplek posisi Lanal. sih ya di Komplek Lanal, jalan masuk ke perumahan Taman Cipto. Taman Nggak Cipto jauh dari sebelah situ. kanan ya. Iya. Oke, baik, terima kasih sekali lagi untuk rekan-rekan BNN. Kita punya pertemuan kedua ya, Oke, dengan nanti. pembahasan yang lainnya. Siap, nanti Kalau ketemu nggak lagi. salah, 2 minggu lagi. 2 minggu ya. lagi. Oke, nanti untuk keluarga Gracia, untuk Anda yang memerlukan informasi seputar program-program BNN ya, bisa menghubungi kami. Mungkin juga untuk Anda yang terlambat mengikuti talk show di kesempatan siang hari ini, Anda bisa menyaksikan kembali di live di YouTube channel Radio Suara Gracia setelah nanti kami produksi ulang untuk kami tayangkan. Terima kasih sekali lagi. Salam Sama-sama. sehat selalu, dan untuk para pendengar semoga obrolan kita siang hari ini bermanfaat untuk Anda, dan sampai jumpa. Saya Leo undur diri dan Tuhan memberkati.